Perkenalkan, kami dari kampus Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya atau bisa dipanggil ISTS. Pada hari ini kami mau mempresentasikan makalah dengan topik Pancasila sebagai Sistem Etika. Presentasi ini dijalankan oleh Jonathan Hans dengan NRP 220111681, Fritz John Timothy Warau 220111873, Rian Renaldi Pratama 220116895, Lucia Yeni Eka Ratri 220116885, Hesron Darmawan 220116875. Latar belakang. Pancasila menjadi asas, pedoman, dan standar perilaku bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan negara Indonesia. Dengan cara ini, masyarakat dapat mengembangkan karakter Pancasila melalui berbagai sifat positif seperti disiplin, kejujuran, kemandirian, dan rasa tanggung jawab. Etika dan Pancasila adalah dua hal yang tidak bisa dikesampingkan karena mengajarkan tentang nilai kebaikan yang melekat. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos dan etikos, yang memiliki arti sifat, watak, adat, kebiasaan, dan tempat yang baik. Sedangkan pengertian etika dari penegasan KBBI adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Sementara pengertian etika secara etimologis dari kata etikos memiliki arti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Untuk kata etika dibedakan dengan kata etik dan etiket. Pengertian etika secara etimologi dan dari kata etik memiliki arti kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Rumusan masalah yang dimiliki oleh topik ini adalah apakah Pancasila dan sistem etika berhubungan? Apakah Pancasila sebagai sistem etika? Apakah Pancasila sebagai sistem etika politik? Bagaimana implementasi dan pelaksanaan dari Pancasila sebagai sistem etika? Tujuan dari makalah ini adalah Pancasila sebagai sistem etika, kepentingan Pancasila sebagai sistem etika, mengerti tentang implementasi Pancasila sebagai sistem etika. Kajian teori. Pengertian Pancasila yaitu Pancasila berasal dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. Nilai-nilai Pancasila. Sistem nilai Pancasila merupakan kesatuan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang saling berkaitan dan saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai yang dimaksud adalah pertama nilai ketuhanan, karena nilai ini adalah nilai absolut, maka secara hierarkis dapat disebut nilai tertinggi. Semua nilai kualitas diturunkan dari nilai ini. Perbuatan yang tidak melanggar nilai aturan dan hukum Tuhan dianggap baik. Pandangan seperti itu dapat dibuktikan secara empiris bahwa perbuatan yang melanggar nilai, aturan, dan hukum Tuhan, baik dalam hubungan asmara maupun tidak, menimbulkan konflik dan permusuhan. Dua, nilai kemanusiaan, yaitu suatu tindakan yang dianggap baik jika sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip utama dari nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan kesopanan. Nilai keadilan membutuhkan keseimbangan antara tubuh dan pikiran, individu dan masyarakat, makhluk bebas dan mandiri, dan ciptaan yang terikat oleh hukum Tuhan. Peradaban menunjukkan keunggulan manusia atas makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan, dan benda mati.
Ketiga, nilai persatuan. Suatu tindakan dikatakan baik jika dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri adalah perilaku yang buruk. Begitu pula sikap yang memecah belah persatuan. Sangat mungkin seseorang tampak mengatasnamakan agama, tetapi jika tindakan tersebut dapat merusak persatuan dan kesatuan dari sudut pandang etika Pancasila, ini bukanlah tindakan yang baik. Persatuan muncul nilai-nilai seperti cinta tanah air, pengorbanan. Keempat, nilai kerakyatan. Ada nilai lain yang penting terkait dengan demokrasi. Ini adalah kebijaksanaan atau nilai kebijaksanaan dan pertimbangan. Kata hikmat atau hikmat diarahkan pada perbuatan dengan nilai tertinggi. Atas nama memperjuangkan kebaikan, pandangan minoritas tidak serta-merta kalah dengan mayoritas. Misalnya, pelajaran yang sangat baik adalah penghapusan 7 kata dari perintah pertama Piagam Jakarta. Kelima, nilai keadilan. Ketika kata adil disebutkan dalam perintah kedua digunakan dalam konteks orang sebagai individu. Nilai keadilan dalam perintah kelima lebih terfokus pada konteks sosial. Berkelahi adalah baik jika sesuai dengan prinsip keadilan bagi kebanyakan orang. Keadilan adalah kesejahteraan yang paling penting bagi setiap manusia dan setiap masyarakat. Keadilan mengasumsikan setiap orang adalah mitra independen dan memiliki derajat yang sama dengan orang lain. Pengertian etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, hak dan kewajiban moral akhlak, seperangkat prinsip atau nilai yang berkaitan dengan moralitas, nilai tentang baik dan buruk yang dianut oleh sekelompok orang. Secara garis besar, etika dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berikut. Yang pertama, etika umum, yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua, etika khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya yang dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu, yaitu etika individual maupun makhluk sosial, yaitu etika sosial. Pengertian etika politik. Etika berhubungan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur benar atau salahnya tindakan dari seseorang. Etika politik dengan demikian mempersoalkan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku dan sebagainya. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan kebenaran politik secara bertanggung jawab. Oleh karena itu cukup objektif dan argumentatif daripada berdasarkan perasaan, prasangka atau a priori. Etika politik tidak secara langsung mengintervensi politik yang sebenarnya. Adalah tugas etika politik untuk mendukung diskusi objektif tentang isu-isu ideologis. Metode penelitian. Metode analisis. Hasil penelitian ini berasal dari studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data informasi yang sesuai atau relevan dengan topik yang menjadi objek penelitian atau kajian. Data informasi didapatkan dari sumber-sumber ilmiah yang relevan seperti karya ilmiah, buku, dan sumber lainnya. Dengan metode penelitian ini, penulis dapat mencari seluruh pemikiran-pemikiran dan informasi yang sesuai dengan topik pembahasan untuk kemudian dianalisis secara kualitatif dan menggunakan kerangka teoritik. Pembahasan Pancasila sebagai dasar dan sistem etika. Pancasila adalah metode nilai
Jadi di sini setiap disiplin memiliki nilai tetapi terkait, terhubung, dan terletak bersama dengan nilai-nilai lain. Menurut Christian Siregar, Pancasila sebenarnya sebagai fondasi bersama bagi setiap komponen untuk menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi ataupun bersosial. Karena itu, apa yang dikatakan dalam Pancasila tentang penggunaan nilai-nilai merupakan kumpulan alam yang dibina dan dikembangkan dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip nilai-nilai kehidupan. Pada tataran Pancasila sebagai landasan nilai-nilai filosofis bangsa, harus dijelaskan dengan amalan-amalan yang memandu perwujudan dalam aktivitas sehari-hari. Kesatu, menurut Sri Rahayu Amri, termuat dua rupa kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu norma hukum dan norma moral. Setelah ditemukan sebagai praktik hukum positif, Pancasila harus dituangkan dalam peraturan hukum yang jelas dan dinyatakan secara jelas dalam sistem hukum Indonesia. Namun mewujudkannya kita juga membutuhkan adat dan moral sebagai dasar untuk mencapai tertib aturan di Indonesia. Yang kedua, menurut Rizka Afrinida, Pancasila kita sedang bertumbuhkan dengan pola perilaku kelompok kecil yang dimana tidak lagi reaktif terhadap rakyatnya. Hukum tentu saja tidak dapat mencapai kesetaraan untuk kelangsungan hidup manusia jika tidak didasarkan pada pembentukan negara dan penerapan kebiasaan administratif. Dengan demikian, peraturan ini dapat diterapkan oleh negara lain yang memiliki lambang dengan nama yang berbeda dari Pancasila. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ketika suatu bangsa menerapkan prinsip dan prinsip yang mengandung ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan pada dasarnya dibangun di atas dasar filosofis nilai-nilai sila Pancasila. Tujuan etika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang pertama, memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, menjadi tolak ukur pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Etika kehidupan berbangsa meliputi etika sosial dan budaya. Etika ini berangkat dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menunjukkan kejujuran, kepedulian, pengertian, menghargai, mencintai, dan membantu satu sama lain. Apalagi etika ini mengaktifkan budaya malu. Malu melakukan kesalahan dan segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur moralitas agama dan budaya bangsa. Nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental terhadap sistem etika negara. Negara Indonesia adalah negara kesatuan, negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia di luar pemahaman kolektif dan individual. Ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kemerdekaan kebangsaan Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Menunjukkan hal ini sebagai dasar hukum. Nilai-nilai inti fundamental dalam hukum memiliki karakter dan kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah mengingat pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai cita-cita nasional. Apalagi nilai-nilai Pancasila juga merupakan landasan moral dan etika kehidupan bangsa. Dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bangsa ini berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dan beradab. Umat manusia, hasil penyelenggaraan negara adalah penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan negara, pertahanan dan keamanan negara, politik negara, dan pelaksanaan demokrasi negara, yang harus selalu berpijak pada konsep moral yang suci dan manusiawi. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah negara Republik Indonesia merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan setiap silanya.
Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Menurut Regina Audrey, karakter nilai sila Pancasila hendak terintegrasi menjadi guiding principle atau kaidah penuntun bagi generasi muda dalam menghamparkan jiwa kepandaiannya. Jika Pancasila dianggap sebagai institusi etis, maka permasalahan yang muncul bagi bangsa Indonesia adalah banyak permasalahan penggelapan yang melanda negara dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Kedua, masih ada pelaku aksi terorisme yang menggunakan simbol kepercayaan untuk menentukan semangat toleransi dalam kehidupan kelompok budaya antar agama, mengancam disintegrasi dan persatuan bangsa. Ketiga, masih banyak pelanggaran HAM dalam kehidupan masyarakat. Keempat, kesenjangan kelompok sosial antara kaya dan miskin masih membentuk kehidupan warga negara Indonesia dalam belum merata. Kelima, penyimpangan aturan yang masih muncul dalam proses peradilan di Indonesia. Masih ada hukum yang tidak seimbang, dan terkadang kita melihat status dan disparitas antar si kaya dan si miskin. Ini Pancasila adalah arah atau prinsip utama bagi warga negara untuk bertindak secara harmonis dan menggunakan nilai-nilai Pancasila. Sehingga di atas adalah peran Pancasila dan posisi Pancasila sebagai sistem etika. Dapat disimpulkan bahwa itu menunjukkan pentingnya etika Pancasila ini berorientasi pada nilai-nilai moral yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan karenanya sangat diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila merupakan dasar dari visi hidup bangsa Indonesia yang memuat asas yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila Pancasila menjabarkan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia secara utuh dan utuh. Pancasila juga merupakan filsafat karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif agar cara berpikir bangsa dalam upaya ilmiah dapat diintegrasikan ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Pendidikan suatu negara secara otomatis akan mengikuti ideologi negara yang dianutnya. Pancasila merupakan dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang berfungsi dalam kehidupan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan serius dalam mencari kebenaran. Filsafat pendidikan merupakan cerminan mendalam dari pendidikan berbasis filsafat. Jika kita mengaitkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan dari perspektif filsafat pendidikan, maka Pancasila adalah visi hidup bangsa yang menghidupkan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia adalah wajar jika dijiwai berdasarkan dan mencerminkan jati diri Pancasila. Pancasila adalah filsafat yang menjadi pedoman perilaku bangsa Indonesia sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Pendidikan karakter yang benar harus diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas, berakhlak mulia, yang dapat hidup mandiri dan bermasyarakat, memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesemuanya itu termasuk falsafah pendidikan Pancasila yang memiliki ciri khas yaitu integritas, etika, dan agama. Contoh kasus. Hana Al-Rashid, perempuan yang tampil dalam sejumlah film di Indonesia, mengaku menjadi penyintas pelecehan seksual di ruang publik. Pengalaman itu begitu membekas dalam benaknya dan menimbulkan trauma. Berikut penuturan Hana kepada wartawan BBC News Indonesia, Haider Afan. Saya pernah mengalami beberapa kali pelecehan seksual di ruang publik, mulai di alun-alun, institusi pendidikan, tempat kerja, hingga transportasi umum. Sebagai perempuan,
Saya merasa tidak sendiri yang pernah mengalami pelecehan seksual di setiap ruang publik. Tapi yang paling membekas adalah saat saya berjalan kaki untuk pulang ke rumah. Ada 2 orang lelaki naik motor meraba saya dan langsung pergi. Saya otomatis mengalami syok. Saking syoknya, saya tidak melakukan apapun. Bahkan pelaku bisa memutar balik kepalanya dan tersenyum sinis kepada saya. Saya marah banget, tapi saya tidak bisa melakukan apapun. Ketika kedua kalinya saya dilecehkan, secara insting saya langsung lari, mengejarnya dan berteriak. Kebetulan di salah satu ruas jalan ada petugas pos jaga. Mereka sedang bermain catur. Saya dalam keadaan emosi menangis. Mereka lalu bertanya apa yang terjadi. Saya mengatakan, saya baru mengalami pelecehan. Apa reaksi mereka? Oh, biasa. Saya makin marah. Ketika melihat perempuan dalam kondisi emosi dan menangis karena dilecehkan secara seksual, mereka tidak melakukan bantuan apapun. Saya makin kesal. Ternyata trauma itu masih saya simpan sampai sekarang. Kalau ada motor melaju terlalu dekat ke saya langsung menutup diri. Walaupun saya termasuk yang selalu mengkampanyekan agar siapapun bersuara melawan pelecehan seksual, saya masih menyimpan trauma. Dan saya membawa trauma itu setiap hari. Itulah sebabnya saya senang luar biasa dengan survei tentang pelecehan seksual ini, karena berangkat dari perspektif korban dan bukan pelaku. Dengan informasi yang kita dapatkan dari survei ini, memang kita seharusnya bisa menyampaikannya kepada pihak berwenang untuk melakukan sesuatu. Jangan terus dari masyarakat sipil untuk terus bergerak. Kita semua ingin merasa aman di negara ini. Penuturan Hana menguatkan hasil survei terbaru mengenai pelecehan seksual di ruang publik. Dalam temuan survei, mayoritas korban pelecehan seksual di ruang publik tidak mengenakan baju terbuka, melainkan memakai celana atau rok panjang sebanyak 18%, menggunakan hijab sebanyak 17%, dan menggunakan baju lengan panjang sebanyak 16%. Hasil survei juga menunjukkan waktu korban mengalami pelecehan mayoritas terjadi pada siang hari sebanyak 35% dan sore hari 25%. Selama ini korban pelecehan seksual banyak disalahkan karena dianggap mengundang aksi pelecehan dengan memakai baju seksi atau jalan sendiri di malam hari, ungkapnya. Tapi itu semua bisa dibantah dengan hasil survei ini yang jelas menunjukkan bahwa perempuan bercadar pun sering dilecehkan, bahkan pada siang hari, tambahnya. Dalam survei ini tidak disebutkan korban pelecehan yang memakai rok mini atau blus tak berlengan. Temuan ini menurut pendiri organisasi perempuan Rika Rosvianti sekaligus membuktikan bahwa pelecehan seksual murni terjadi karena niat pelaku. Tidak ada korban yang mengundang untuk dilecehkan. Tidak seharusnya korban yang mengalami pelecehan seksual ini disalahkan karena kejahatan yang dilakukan orang lain, tambahnya. Di bagian lain survei, terungkap pula bahwa pelecehan seksual tidak selalu dialami perempuan, namun juga laki-laki. Karena itu, isu mengenai pelecehan seksual di ruang publik ini
tidak hanya menjadi kepedulian perempuan, tapi juga laki-laki, kata Rika. Kesimpulan survei juga menunjukkan bahwa 1 dari 2 korban yang mengalami pelecehan seksual saat masih di bawah umur. Selain itu, temuan penting dari survei ini adalah reaksi para saksi saat terjadi pelecehan seksual di ruang publik. Terutama, terungkap bahwa korban mengaku banyak saksi yang mengabaikan 40% dan banyak menyalahkan korban 8% ketika pelecehan terjadi. Namun, banyak pula yang membela korban 22% dan berusaha menenangkan korban 15% setelah kejadian. Dan sebanyak 92% korban mengaku merasa terbantu setelah dibela, ungkap survei tersebut. Temuan lain dari survei ini mengungkap lokasi di ruang publik yang disebut paling banyak terjadi pelecehan seksual. Pelecehan seksual disebutkan seringkali terjadi di jalanan umum 33%, transportasi umum termasuk halte 19%, serta sekolah dan kampus 15%. Sementara transportasi umum yang paling banyak terjadi pelecehan seksual adalah bus 36%, angkot 30%, ojek dan taksi online 18%, KRL 18%, serta ojek dan taksi konvensional 6%. Hasil survei menyebutkan ojek dan taksi online merupakan salah satu transportasi umum yang paling banyak terjadi pelecehan seksual, yaitu 18%. Sejumlah kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di transportasi online juga dilaporkan masih terjadi semenjak sistem transportasi ini berkembang di Indonesia. Apa upaya pencegahan yang bisa dilakukan? Senior Manager Corporate Affairs salah satu aplikasi transportasi online, yaitu Gojek, Alvita Jen, mengatakan pihaknya telah melatih para pengendara, driver, tentang isu kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di ruang publik. Tindakan pelecehan tersebut sebagai dampak dari masyarakat yang kurang memahami nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sudah jelaskan bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan harus menghormati manusia lainnya, tidak boleh semena-mena dengan orang lain. Jika kita sekedar melampiaskan seksual seenaknya sendiri, apa bedanya dengan hewan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana di sila ini menjelaskan mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tegang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia untuk membina rasa nasionalisme dan mengutamakan persatuan seluruh Indonesia. Menghargai agama, suku, budaya, dan ras, juga rela berkorban untuk negara dan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak ada seorang pun yang pantas untuk dilecehkan, bahkan dilanggar haknya untuk mendapatkan kehidupan seksual yang layak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksudkan ialah semangat keadilan sosial, bukan keadilan yang berpusat pada semangat individu. Keadilan tersebut harus bisa dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, bukan oleh segelintir orang, kelompok, atau golongan tertentu. Keadilan bagi perempuan dalam mendapatkan ruang sosial yang sama. Oke, penutup. Kesimpulan, Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Etika politik di Indonesia masih sangat minim, seperti di bidang pendidikan, politik, serta moral. Selain mendapatkan ilmu harus melalui pendidikan formal dan non-formal. Semua rakyat Indonesia harus mengimplementasikan ilmu tersebut melalui tindakan, seperti membiasakan menyapa dan memberi salam, jujur dalam segala hal, bersaing secara sehat dan adil dalam bermusyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan. Saran. Pancasila hendaknya menjadi dasar dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku, sehingga nantinya akan terwujud masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara itu sendiri.
pada setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat harus senantiasa menerapkan nilai-nilai Pancasila baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga terwujud perilaku etika yang menjunjung tinggi nilai moralitas sebagai perwujudan dari ciri dan kepribadian dari bangsa Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.